Halo Insan Hanura, berjumpa dengan saya Ferlin di Nurani Bicara Podcast. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Justinus Rejau. Apa kabar Bapak? Baik. Dari, kalau boleh tahu dari komisi berapa Pak? Wakil Ketua 2. Wakil Ketua 2 DPRK Supiori. DPRK Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Provinsi Papua. Luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik. Dalam rangka acara ke Jakarta ini kemarin bagaimana perjalanannya nih? Luar biasa? Luar biasa. Iya. Apa saja Pak rangkaian yang tadi Bapak jalani, Bapak ikuti? Datang sini karena surat dari instruksi dari DPP untuk kegiatan instruksi BIMTEK pendalaman buat anggota DPR provinsi dan kabupaten kota. Luar biasa. Pak, kita singgung sedikit. Partai Hanura saat ini menggunakan tagline Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera. Gimana pendapat Bapak Justinus? Ya, baik sekali untuk apa yang sudah dibuat oleh Partai Hanura. Dan saya sendiri sangat respon baik dengan apa yang dibuat oleh Partai Hanura. Dan harapan saya ke depan, semoga apa yang dibuat oleh Partai Hanura dari pusat bisa sampai ke DPD dan ke kabupaten kota semua satu komando. Jadi tidak dari pusat buat perintah lain sampai ke daerah, berubah di daerah. Dan itu harapan saya sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Bisa dikatakan Partai Hanura ini menggunakan semacam tagline yang hampir jarang digunakan oleh partai-partai lain, di mana satu-satunya partai yang mengusung bahwa ini pembangunan itu harus dimulai dari daerah. Iya. Menurut Bapak bagaimana itu bisa mempercepat? Apakah bisa mempercepat kesejahteraan nasional? Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, itu memang apa yang dibuat oleh Hanura untuk mempercepat pembangunan dari daerah. Ya. Namun untuk saat ini, sementara itu belum kelihatan. Nah, berharap dengan kegiatan BIMTEK ini berakhir, semua kembali ke daerah dan bekerja sesuai dengan petunjuk dari pusat. Dan program-program yang saat ini dibuat oleh Bapak Presiden, memang kami sebagai anggota pasti kami akan dukung itu. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti apa Pak? Apakah mungkin ada yang bisa disampaikan? Seperti apa Otsus. Otsus sampai saat ini bagi kami di daerah kami rasa bahwa belum terlalu bagus. Baik. Itu yang harapan kami Pak Presiden bisa melihat bagian itu. Banyak persoalan di daerah yang mungkin tidak diperhatikan secara serius dari pusat. Mungkin sudah diberikan namun sampai ke daerah belum. Boleh diceritakan Pak? Dengan baik. Bagaimana apa yang Bapak lihat, Bapak amati khususnya di Kabupaten Supiori sendiri? Boleh diceritakan bagaimana situasi dan kondisi pembangunan di sana agar biar teman-teman audiens juga bisa melihat seperti ini loh keadaannya gitu di daerah. Supiori sendiri sebenarnya sudah mulai berubah sedikit-sedikit. Mulai ada pertumbuhan ya Pak? Sudah ada. Pembangunannya sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit. Nah, perlahan, namun ada beberapa hal yang memang sampai saat ini masih jadi kendala di daerah karena belum ada keberpihakan sama sekali. Dan saya merasa bahwa dengan adanya program Presiden ini buat pemerintahan yang ada mulai pincang. Pemerintahan ada mulai pincang, khusus untuk DPR sendiri pemangkasan anggaran, akhirnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibuat semua bisa kandas juga. Itu padahal seharusnya untuk rakyat ya Pak? Iya. Kegiatan contohnya seperti kegiatan reses, kegiatan kunker. Ini kan kami harus turun lapangan untuk ambil aspirasi rakyat seperti apa. Aspirasi masyarakat. Namun karena dibatasi untuk 1 tahun 1 kali turun lapangan, makanya itu semua tidak jalan dengan baik. Tapi untuk kepala daerah sendiri di Kabupaten Supiori, pengamatan Bapak bagaimana saat ini sebagai anggota dewan? Kepala daerahnya baru dilantik. Baru dilantik. Kerja belum sampai 100 hari. Namun dari hasil pengamatan saya,
beliau sudah bekerja Baik. dengan baik. Tentu kita Bapak Dengan juga ikut harapan, mengawal. dengan harapan ke depannya kami DPR pun akan ikut mengawal, dan kegiatan Pak Bupati, pekerjaan Pak Bupati kami sebagai anggota Dewan pasti dukung. Kami sangat Baik. mendukung. Karena programnya begitu bagus. Baik, baik. Pak, terakhir Pak, sebagai kader Hanura juga, sebagai politisi daripada Partai Hanura, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait agenda acara hari ini di JCC Senayan, pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Apa harapan mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka-mereka yang nantinya akan dipercaya? Harapan saya untuk pengurus yang baru, pengurus DPP yang baru, Ya, setelah dikukuhkan, mari bekerja, jangan hanya di pusat, ya, tapi mari lihat sampai ke daerah-daerah. Karena kami di daerah juga butuh perwakilan yang ada di pusat. iya, Sehingga kami di daerah juga perlu untuk didukung, iya. dan kami siap untuk mendukung setiap program yang dibuat oleh pimpinan di pusat. Oke, artinya kita optimis ya Pak, Iya. dengan pengukuhan pengurus baru ini tentu akan menyiapkan berbagai strategi yang baik dan bagus untuk menyambut pemilu nanti yang akan datang, juga untuk mengkoneksikan dan mengkonsolidasikan daerah-daerah. Iya. Begitu ya Pak? Iya. Baik Pak Justinus, terima kasih sudah hadir bersama kami di Nurani Bicara Podcast. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di Nurani Bicara Podcast berikutnya. Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera.